Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Dr. Randus Tunggul Hutagaol, salah satu pengajar seni budaya di SMP Negeri 3 Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan memasuki atau belajar pokok bahasan yang pertama di dalam seni budaya kelas 7 semester 1, yaitu pembahasannya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita itu berlangsung dengan baik, lancar, dan efektif, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ingatkan bahwa nanti setiap paginya bahwa kita ada absensi di pagi hari dengan foto timestamp ya, dan mengisi Google Formulir, dan jangan lupa juga pada siang hari itu ada juga absensi di siang hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita ya. Tolong benar-benar diperhatikan karena Bapak mau menayangkan slide-nya. Tolong dicermati baik-baik. Oke. Pembahasan kita adalah judulnya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apakah kalian suka atau pernah menggambar? Tentu saja Bapak yakin bahwa kalian pasti pernah menggambar. Menggambar di sini dikatakan adalah kegiatan kreatif yang dilakukan seorang perupa dalam membuat suatu objek gambar. Dengan perantara gambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, jadi akan kelihatan nih, ketika kamu menggambar sesuatu, kelihatan hasilnya, dari hasilnya itu bisa akan diketahui atau diramalkan kira-kira ini karakter daripada si pembuat gambarnya ini seperti apa ini. Karena memang tadi dikatakan bahwa menggambar itu adalah suatu sarana atau cara untuk mengekspresikan diri. Oke, selanjutnya apa yang akan kita bahas di pembahasan yang pertama? Yang kita bahas di sini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur gambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Yang kedua, menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Dan membuat salah satu gambar flora, fauna, dan alam benda. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, itu diingat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk seni budaya itu ada 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian menggambar. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa menggambar itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Ya, suatu sarana untuk mengekspresikan diri. Secara umum, pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil atau pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus
Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media. Dengan mengolah goresan dari alat gambar. Nah, gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menenangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Itulah pengertian menggambar. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk kepada objek-objek menggambar. Apa saja sih objek-objek menggambar yang akan kita bahas di sini? Ingat bahwa objek gambar itu adalah semuanya yang ada di alam semesta. Sekali lagi, objek gambar kita itu adalah semuanya yang ada di alam semesta. Nah, di alam semesta itu objek gambar secara umum dibagi atas dua bagian besar. Ada yang biotik, ada yang abiotik. Kalau dikatakan biotik itu adalah makhluk hidup, ya. Sedangkan kalau dikatakan abiotik itu adalah makhluk tidak hidup. Makhluk hidup ketika kamu di SD sudah dibahas. Makhluk hidup itu ada berapa? Secara umum itu dibagi atas 3 bagian. Ada flora, ada fauna, dan ada manusia. Itulah makhluk hidup yang kalian pelajari waktu di SD. Kemudian makhluk tidak hidup banyak. Ada batu-batuan, ada mineral dan sebagainya dan sebagainya. Ada air, tanah, ya, itu adalah abiotik. Jadi ingat, objek gambar itu ya dibagi atas 2 bagian besar, yaitu biotik dan abiotik. Biotiknya dibagi 3, yaitu flora, fauna, dan alam benda. Flora, fauna, ya. Ini adalah alam benda. Nah, selanjutnya kita perlu membahas komposisi di dalam menggambar. Apakah yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi itu sama dengan susunan. Sekali lagi, komposisi itu adalah susunan. Kalau kamu perhatikan di pembahasan kita ini bahwa komposisi itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah keseimbangan. Jadi kalau dia keseimbangan atau balance, itu adalah objek yang kita gambar, ya, objek yang kita gambar memberikan kesan adanya keseimbangan antar bagian-bagiannya. Ya, adanya keseimbangan antar bagian-bagiannya. Coba kamu lihat contoh ini. Ini ada di bagian tengah. Ada diberikan di sebelah kiri, ada di sebelah kanan supaya seimbang. Coba bayangkan kalau misalkan dia berada posisinya di sini, ya. Ini namanya adalah medianya, ya. Ini media gambarnya. Tempat gambar ini mau kita letakkan, lihat di sini nih gambar. Bayangkan kalau misalkan ini hanya ada 2. Sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Itu kelihatan tidak seimbang. Jadi, ya, salah satu bentuk komposisi adalah keseimbangan atau balance. Nah, selanjutnya adalah bagian B, kesatuan. Benda-benda atau objek-objek yang kita gambar itu disatukan, dirapatkan, tidak misah-misah. Ya.
Jadi komposisi tadi ada keseimbangan, ada kesatuan, disatukan. Dan kemudian ada irama. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya sepertinya kesannya itu ada irama, ada pergerakan, ada alur yang teratur. Sehingga ketika kita melihatnya, pandangan kita itu terasa enak, bagus, tidak acak-acakan. Seperti ada iratma, ritme. Nah, itulah kalau dia bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Jadi komposisi tadi ada yang pertama itu adalah keseimbangan, ada kesatuan, dan ada irama. Nah, selanjutnya teknik untuk menggambar flora dan fauna tentu saja berbeda-beda. Beda untuk flora, beda fauna, beda alam benda. Kita ambil contohnya dulu yang untuk flora. Nah, di sini ada tahap-tahapannya, itu bisa kamu pelajari. Ini tahap pertama, ya. Kemudian tahap kedua, ya, setelah kita membuat tadi lingkaran, ya. Lingkarannya itu dihapus, ya, dibuat pola. Tadinya dia ini seperti ini, dia hanya bulatan. Kita buat pola sekarang seperti ini. Lalu kita beri warna. Nah, itu cara untuk menggambar pada flora. Nah, sekarang untuk pada hewan, fauna. Dalam hal ini kita mau menggambar angsa. Yang pertama kita lakukan adalah membuat bentuk oval. Lihat. Kemudian kita berikan seperti ini, bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Selanjutnya bentuk kerucut itu kita modifikasi sedemikian rupa, kita buat arsir-arsiran sehingga terbentuk gambar seperti yang ada di monitor. Demikian juga untuk alam benda, ya. Coba lihat, ini cara pertama modelnya, ya. Buat gambar bentuk silinder dan oval. Kemudian setelah kita buat bentuk ovalnya, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Lalu kita beri arsiran atau warna. Nah, itu mengenai cara menggambar untuk flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah ternyata untuk menggambar itu selalu harus kita persiapkan alat dan bahan. Dalam hal ini alatnya adalah di sini ada pensil, ada penghapus, ya, ada pensil warna, ya, ada tadi pensil hitam putih, yang hitam, ya, ada warna, ada penghapus, dan ada bahan. Bahan itu sama dengan media. Yang akan kita lakukan di kelas 7, medianya adalah media kertas atau buku gambar. Oke. Selanjutnya mengenai animasi objek. Tadi kita sudah membahas bahwa objek kita adalah flora, fauna, dan alam benda. Ternyata flora, fauna, maupun objek alam benda itu kita bisa buat atau berikan animasinya. Tentu saja kalau animasi itu meniru yang dari aslinya. Contohnya kita ambil animasi untuk flora, animasi untuk fauna, dan animasi untuk alam benda. Ya. Selanjutnya adalah proses pembuatan karya. Proses pembuatan karya ini adalah proses di mana kamu nanti disuruh untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini kamu disuruh membuat karya, boleh flora,
boleh fauna, dan boleh alam benda. Nah, tetapi untuk PJJ kali ini, nanti kamu akan membuatkan 3 jenis karya dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanti tugasnya adalah membuat suatu karya. Yang pertama tugasnya adalah membuat suatu karya mengenai flora. Kamu menggambar flora. Hasilnya nanti kamu foto, baru kamu kirimkan ke Google Classroom yang sudah Bapak sediakan classroomnya. Kemudian ya, tugas yang berikutnya adalah membuat karya yang kedua, yaitu karya flora. Oh, yang pertama tadi flora, yang kedua adalah fauna. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah mengenai alam benda. Jadi tugasnya ada 3, ingat, ada flora, ada fauna, dan ada alam benda. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan sedikit bisa menambah pengetahuan peserta didik sekalian mengenai menggambar alam benda. Baik, demikian tadi pembelajaran kita mengenai pertemuan pertama, yaitu menggambar alam benda. Mudah-mudahan sekali lagi ya, pembelajaran jarak jauh itu memang sulit ya, tapi sesulit apapun kita harus tetap berupaya memberikan dan melakukan yang terbaik. Bapak akhiri sampai di sini. Semangat selalu peserta didik SMP Negeri 3. Mudah-mudahan PJJ ini bisa segera berakhir. Salam sejahtera buat kita semua. Sekian dan terima kasih.